Welcome back, Sobat RYC. Selamat datang lagi di RYC On Air kita. Hari ini kita mau renungin satu kebenaran firman tentang loving the unlovable. Loving the unlovable. Bagaimana kita mengasihi orang-orang yang kayaknya nggak bisa kita kasihi deh. Kayaknya kamu udah nggak pantas lagi buat dikasihi gitu loh. Dan aku udah terlalu banyak ngasih pengampunan, maaf, ataupun kasihku kepada kamu. Nah, kita seringkali ngadepin itu. Kita seringkali ngadepin limit, batas, di mana kita rasanya udah nggak mampu lagi untuk mengasihi orang tertentu. Nah, apa kata firman Tuhan tentang itu? Yuk kita belajar hari ini. Tapi sebelum kita belajar, kita doa bareng dulu ya. Supaya kita minta pimpinan Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus, supaya menerangi hati dan pikiran kita. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kalau ada hari baru, berarti kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Bapa, beri kami pencerahan, beri kami isi hati-Mu, supaya kami semua bisa mengasihi seperti Engkau mengasihi. Terima kasih Bapa, terima kasih banyak buat semuanya. Kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Oke teman-teman, seperti yang tadi di awal, aku udah ngomong, aku udah bicarain ke kita bahwa kita seringkali ngadepin momen dimana kita benar-benar udah terbatas gitu ya. Udah benar-benar di ujung, udah limit. Udah rasanya, oke, sekarang aku mau jadi diriku. Aku mau marah. Aku gak mau ngampunin kamu lagi. Udah cukup apa yang aku lakuin. Kadang-kadang kita udah sampai tahap udah gak bisa apa-apa lagi. Kita udah putus asa. Dan kita bilang bahwa kamu yang nyakitin aku. Ya, apalagi kalau nyakitin itu sampai ke personal gitu ya. Udah cukup. Sekarang aku udah nggak bisa lagi maafin kamu. Aku nggak bisa lagi ngampunin kamu. Nah, seringkali kita stuck di situ. Kita akan punya satu titik di mana ketika kita benar-benar dilukai, dijatuhkan, diomongin mungkin dari belakang atau difitnah atau apapun itu ya. Kita udah sampai tahap udah nggak bisa lagi untuk mengasihi dia. Nah, apa kata firman Tuhan tentang ini? Yuk kita belajar bareng-bareng dari Lukas pasal 6. Lukas pasal 6 teman-teman. Bagi teman-teman yang pegang HP sekarang. Silakan buka Lukas pasal 6. Atau teman-teman bisa lihat nanti di layar. Pasti ditampilin juga sama tim RYC. Lukas pasal 6 ayat 27-31. Lukas pasal 6 ayat 27-31. Aku bacain dulu. Nanti kita bahas pelan-pelan gitu ya. Sambil kita dapat mutiara-mutiara kebenaran yang bisa kita terapin di hidup kita. Gitu ya. Lukas pasal 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu. Ya, tapi kepada kamu. Perhatiin teman-teman. Kepada kamu. Artinya buat kita semua nih. Siapa yang mendengarkan aku? Yang mendengar aku. Siapa ini? Ini adalah Tuhan Yesus. Bagi kita yang mengasihi Tuhan dan mau mendengarkan Tuhan. Inilah pesan Tuhan bagi kita. Kalau teman-teman baca ayat atasnya. Itu Tuhan habis marahin orang-orang yang gak nurut sama Tuhan. Orang-orang yang melawan Tuhan. Tapi kata Tuhan di ayat ini sekarang mulai ganti nih. Mulai ganti yang jadi lawan bicaranya Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Buat kita semua yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan. Aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Ketika kita bilang unlovable. The unlovable. Orang-orang yang gak bisa lagi kita kasihi. Gak bisa dicintai lagi. Apa yang Tuhan maksudkan? Maksudnya adalah orang-orang yang udah gak cocok lagi di hati kita. Tuhan pakai kata musuh. Ya, Lukas menggunakan kata musuh. Musuh itu bisa orang yang berseberangan sama kita. Yang mungkin dia mau ngelawan kita, mau ngelukain kita, atau punya maksud jahat tertentu sama kita. Ataupun musuh itu bicara soal orang-orang yang udah susah buat ada di hati kita. Gitu ya. Orang-orang yang udah kita benci, orang-orang yang kita rasanya nggak cocok sama mereka. Nah, Tuhan bilang bahwa nggak sampai tahap bahwa kamu ketika punya musuh, kalau musuh itu udah sampai ngelukain kamu banget dan kamu benar-benar udah nggak bisa maafin, ya udah deh. Di titik itu kamu boleh marah sama dia, kamu boleh nggak usah ampuni, kamu boleh buat jahat sama dia. Tapi sebaliknya Tuhan bilang, ini satu hal yang mungkin sangat membalikkan logika dunia gitu ya. Ketika logika dunia bilang, kalau ada musuh, dia pukul kamu, hajar balik. Kalau bisa lebih parah, gitu kan. Dia ngomongin dari belakang cuma gibah berapa kalimat, hancurin dia,
pakai lebih banyak gibahan yang lebih pedes gitu ya. Kayak bibir netizen yang maha benar gitu kan. Ketika dunia bilang begitu, Tuhan ngajarin kita satu hal yang sangat bertolak belakang. Apa sih? Kasihi musuhmu. Berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Tuhan, batasnya sampai gimana? Limitnya seberapa? Gitu ya. Sampai gimana sih kita? Apakah mengampuni? Atau kita sampai gimana Tuhan? Ternyata teman-teman, kalau kita baca ayat seterusnya sampai ayat ke-30, ini satu hal yang benar-benar bikin kita kayak gak habis pikir. Kayak ini mustahil. Tuhan bilang, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga dia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Dan janganlah meminta kembali apa yang kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Singkatnya dari ayat 28 sampai 30 teman-teman. Ini Tuhan ngomong. Mengasihi musuh itu bukan cuma berhenti di mengampuni. Yang artinya kita kayak ngelupain, ya udah deh. Kamu punya masalah sama aku kan? Punya salah kan? Ya udah aku maafin. Tapi udah cukup, habis nih udah. Cukup bagiku untuk punya batas sama kamu. Kamu orang itu begini, begitu, ya kan? Kita merasa punya satu tembok yang kita bangun karena dia udah ngelakuin sesuatu yang ngecewain kita, ngelukain kita, bikin kita jatuh ekspektasinya. Sehingga ketika kita berusaha untuk kembali mengampuni dia, pengampunan kita tuh berhenti di menerima kesalahan dia. Dan akhirnya ya udah deh. Tapi habis ini selesai. Hubungan kita nggak bisa lagi kayak dulu. Ya kan? Banyak orang mengampuni di situ. Berbalik dengan logika kebenaran yang Tuhan sampaikan. Sampai mana limitnya Tuhan saya mengasihi musuh? Apakah cukup, oh ya udah, aku ampuni kamu ya. Aku nggak marah lagi. Ya udah deh. Tapi jangan dekat-dekat ya. Gue udah susah sama lo. Gue nggak bisa lagi sama lo. Misalnya gitu ya kalau di Jakarta ya. Atau mungkin teman-teman di daerah yang lain, kalian punya kondisi yang khusus gitu kan. Tergantung pergumulan masing-masing lah. Mungkin itu masalah sama orang tua, atau mungkin itu masalah sama teman, ya, atau mungkin masalah sama mantan mungkin ya. Karena mantan juga kadang-kadang bisa jadi musuh gitu kan. Kalau ketemu mantan kayak ketemu setan gitu. Jadi lari-larian, ngindar-ngindaran. Nah, apapun kondisi kalian, siapapun musuh kalian, orang yang rasanya kalian udah nggak bisa lagi untuk mengasihi mereka, mungkin kita akan bertanya, berapa jauh batasnya Tuhan? Aku harus mengasihi dia. Aku udah ampuni nih Tuhan. Hatiku udah nggak pahit lagi sama dia. Tapi Tuhan bilang, bukan cuma berhenti nggak pahit loh. Kamu bisa sampai berbuat baik kepada dia. Buat baik meskipun dia buat jahat sama kita. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Dikecewakan, kita balas dengan membahagiakan dia. Nggak mengecewakan dia. Kalau dia datang, kita masih bisa kasih senyum kita. Meskipun dia nggak senyum. Kalau dia minta tolong kita, meskipun dia udah begitu melukai kita, kita pun harus sampai bisa menolong dia. Bahkan Tuhan bilang, kalau dia nampar lagi pipimu, dia ngelukain lagi, dia ngelakuin hal yang sama, Tuhan bilang apa? Berikan pipimu yang lain. Kalau dia lakukan hal yang jahat lagi, ya udah pernah diampuni, udah pernah dimaafin, tapi salah lagi, gitu kan? Gimana Tuhan? Udah dong, kan udah dimaafin kemarin. Tapi Tuhan bilang, tetap jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Berbuatlah baik. Kasih pipimu yang sebelah. Orang minta jubah, kasih juga bajumu. Artinya apa? Artinya all out. Benar-benar nggak ada yang disisain. Mudah bagi kita untuk nggak menyisakan, mungkin ya bagi sebagian orang ya. Untuk nggak menyisakan harta, bisa kasih semua harta untuk salah satu misalnya ya pekerjaan Tuhan atau apapun itu. Tapi untuk menyerahkan perasaan itu kadang-kadang lebih sulit daripada menyerahkan apa yang kita miliki, yang bisa kita cari lagi. Kalau perasaan tuh seakan-akan udah nempel banget sama kita, mendarah daging. Kalau kamu ngelukain perasaan, waduh, itu harganya mahal kan? Nah, waktu Tuhan ngajarin mengenai ada yang menampar pipi kirimu, berikan pipi satunya.
Itu panggilan buat kita. Bukan cuma maafin loh. Bukan cuma, ya udah deh aku gak marah deh. Tapi habis ini udah ya. Kamu, aku. Aku gak mau lagi berurusan sama kamu. No. Bagi Tuhan, setiap musuh kita, orang-orang yang pernah melukai kita, yang berseberangan sama kita, yang ngefitnah kita, yang jatuhin kita mungkin, yang jahat sama kita, Tuhan bilang, lakukan yang baik kepada mereka. Bukan cuma pasif. Kalau mengampuni kan udah pasif ya, habis itu gak buat apa-apa kan. Tapi kasih yang Tuhan perintahkan kepada kita itu adalah kasih yang aktif. Bukan cuma gak marah doang sama dia lagi. Aku udah gak benci lagi loh sama kamu loh. Tapi sampai bisa aku senyum waktu kamu datang. Aku bisa ngedoain kamu. Kalau kamu butuh doa, aku doain kamu. Bahkan aku mintain berkat dari Tuhan buat kamu. Tuh bayangin. Mintain berkat buat saudara, buat anak, buat pasangan. Itu enak ya. Kayak kita rasanya, aduh kalau mereka diberkati, aku juga akhirnya diberkati juga kan. Seneng juga kita. Tapi gimana coba? Ketika kamu harus minta berkat buat seseorang yang udah ngutukin kamu. Fitnah kamu. Ngancurin nama baik kita. Ngejilat bos sedemikian rupa supaya kita akhirnya gak jadi dipromosi, dia yang naik. Padahal kinerja dia 0. Kita kinerja lebih oke. Tapi gak naik-naik gitu ya. Gak dipromosi-promosiin. Gimana? Mampu gak kita sampai tahap bahwa dia adalah orang salah satu yang ada di doaku? Bisa gak kita ngedoain mereka? Waktu kita ngadep Tuhan di doa pagi atau di doa malam, kita nyebut nama mereka. Bukan cuma nama orang yang kita kasihi. Karena kalau kita lihat ayat ke bawahnya nanti, ayat 32 dan seterusnya, Tuhan bilang, apa hebatnya kita, apa hebatnya kamu kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu? Apa gunanya kita mendoakan orang yang kita kasihi, yang kita sayangi? Tapi gimana kalau kita bisa doain orang yang benar-benar out of nowhere nyakitin kita sama sekali? Wah, ini kan the whole next level gitu ya, level yang baru banget. Ternyata bukan cuma ngampuni dalam arti pasif, ya udah deh, aku nggak marah lagi sama kamu, aku lupain kesalahan kamu. Tapi habis ini udah ya, aktif. Kasihilah musuhmu, do something, lakukan hal yang baik buat dia. Bukan hanya diem dan nggak nyimpen perasaan benci lagi, nggak nyimpen akar pahit lagi. Itu baru awal, bukannya itu salah ya, tapi itu awal. Selebihnya adalah kita harus mampu untuk melakukan apa yang kita pandang baik buat dia. Ibaratnya kalau dia datang ke kita, bisa nggak kita senyum buat dia? Kalau tadi masalah doa, kalau ada kesempatan kita buat doa pagi, doa malam, bisa nggak kita doain nama dia? Mintain berkat. Bukan doain buat dia kena kutuk ya. Kecelakaan lah supaya dia kena azab gitu ya. Apalagi azab kubur gitu ya. Itu salah ya, itu nggak benar teman-teman. Tapi ngedoain di sini maksudnya benar-benar kita minta ke Tuhan. Tuhan, ini orang butuh Engkau Tuhan. Aku tahu perbuatannya melukai aku. Tapi mohon ampuni Tuhan. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Bisa nggak sampai level itu? Kalau bisa sampai level situ, baru kita bisa bilang bahwa kita serupa dengan Yesus. Karena Yesus waktu di kayu salib, apa yang beliau lakukan? Apakah dia ngumpatin orang-orang Farisi ahli Taurat? Apakah dia coba cari kambing hitam atas keadaan dia? No. Dia angkat kepalanya ke Bapa. Dia bilang ke Bapa, Bapa, ampuni mereka. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Wah. Setiap saya ingat ini ya. Kalau boleh cerita. Kalau boleh sedikit sharing. Ada perasaan yang hancur rasanya. Hati kita luluh gitu loh. Kayak Tuhan, jauh banget batasannya Tuhan ya. Lebarnya hati Tuhan, lenturnya hati Tuhan kok luar biasa ya. Itu orang kurang-kurang ajar apa? Semuanya itu orang-orang yang mungkin Tuhan pernah sembuhin, Tuhan pernah kasih makan di atas bukit, Tuhan pernah bantu mereka, tapi mereka do nothing buat Tuhan. Bahkan mungkin seberapa dari mereka juga buat jahat ke Tuhan. Tapi dengan lebarnya Tuhan, buka hatinya. Wah gila, kita kadang-kadang malu sama Tuhan Yesus. Kita nyanyi ku mau sepertimu Yesus kan, disempurnakan selalu. Tapi waktu kita ngadepin orang yang belum ngebunuh kita, belum biarin kita meneteskan darah, kita udah give up. Kita udah bilang, enggak, aku gak bisa maafin kamu. Kalian udah keterlaluan. Kita udah give up.
Sedangkan Tuhan Yesus bahkan sampai darahnya tertumpah pun dia nggak give up, dia nggak menyerah. Kita malu teman-teman. Termasuk saya juga. Kita orang-orang yang punya rasanya batasan hati. Punya rentang hati tertentu yang udah segini aja ya. Udah segini aja, lebih dari ini aku nggak bisa. Padahal Tuhan mau kita bukan cuma mengampuni, melepaskan pengampunan, terus habis itu pasif. No. Tuhan mau ketika kita mengasihi orang-orang yang nggak bisa kita kasih, loving the unlovable, itu sampai tahap kita do something for them. Do something good. Ngelakuin satu hal yang bagus, yang baik. Meskipun mereka ngelakuin hal yang jahat buat kita. Ini PR besar. Dan aku juga ngerasa bahwa ini nggak gampang. Ini udah kayak kita ngomong teori yang begitu, wow gitu ya. Tapi prakteknya, ayo gimana? Bahkan sebagian di antara teman-teman mungkin bisa bilang, ya kamu nggak mengalami apa yang kami alamin. Coba dong kamu di posisi aku. Iya. Ya aku minta maaf, kita nggak bisa berada di posisi semua orang. Tapi yuk teman-teman dengan rendah hati aku ajak. Ini undangan Tuhan buat kita. Berapapun luka yang kamu miliki, itu udah Tuhan bayar di kayu salib. Luka Tuhan Yesus lebih dalam daripada luka yang kita miliki. Luka Tuhan Yesus itu sampai di mana dia si pencipta itu, yang bentuk orang-orang yang nyalip dia dengan tangannya itu, dan bentuk kita dengan tangannya, dia dikhianati oleh buatan tangannya itu, ciptaan tangannya itu. Tapi dia tetap bisa ngomong ampuni mereka. Bahkan Tuhan mati bagi dosa-dosa satu dunia, seluruh dunia. Berapa dalam sih lukanya kita? Aku ngerti, aku nggak mau mencoba mensimplifikasi luka kalian. Atau kebencian atau kemarahan yang kalian miliki hari ini. Tapi teman-teman, tolong teman-teman. Yuk kita coba lihat. Kita coba lihat. Gimana caranya kita bisa benar-benar ngelepasin semua itu. Dan kita bisa mencintai mereka yang tidak sebenarnya nggak bisa kita cintai lagi. Batasannya di mana? Batasannya nggak ada batas. Bahkan sampai kita bisa bikin hal yang baik, berbuat hal yang baik sama dia, disitulah batasnya yang Tuhan mau. Bukan cuma berhenti di, ya udah, aku nggak punya akar pahit ya, aku nggak benci ya. No, belum. Sampai kamu bisa berdoa bagi dia. Senyum ketika dia hadir. Membantu dia waktu dia kesulitan dan sebagainya. Nah, itu teman-teman yang harus kita pahami. Bahwa Tuhan gak pengen kita cuma berhenti di pasif. Kasih yang pasif. Kasih yang hanya berhenti di diri kita sendiri. Tapi kasih itu harus keluar. Harus mengalir. Harus terjun. Keluar benar-benar total dari diri kita. Dengan apa? Kita mampu untuk berbuat baik kepada mereka yang berbuat jahat sama kita. Kelihatannya klise. Kelihatannya kayak, oh ya, I know that. Tapi how far? Berapa jauh kita ngelakuin itu? Kalau belum, yuk sama. Aku juga di perjalanan yang sama. Aku di perjalanan yang sama. Kita di padang gurun kehidupan yang ya gitulah ya. Banyakan binatang berbisanya gitu kan. Binatang berbisa yang seringkali nyengat kita. Tapi ya udah gitu loh. Yang penting kita berjalan bersama dengan tiang api dan tiang awan itu. Ya itu Tuhan. Gitu ya. Kalau bangsa Israel kan disertai tiang api, tiang awan itu bersama dengan Tuhan mereka. Selagi hari ini masih ada, yuk teman-teman. Aku ajak kita dengan rendah hati, aku undang kita. Yuk, lebarin limit kita. Lebarin limit kita. Nah, caranya gimana? Caranya gimana dong untuk melebarkan limit itu gitu ya? Ada nggak langkahnya? Ada nggak firman Tuhan jelasin? Ada teman-teman. Yuk kita buka lagi Alkitab kita di ayat ke-31 teman-teman. Tadi kan masih pasal 6 ayat 30 ya. Sekarang kita Lukas pasal 6 ayat 31. Bicara begini. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Aku ulangi. Dan sebagaimana. Ya, artinya ya seberapa ya, sejauh mana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Sebenarnya teman-teman ada yang menarik sama ayat ini. Ayat ini tuh ngajarin kita bahwa sebenarnya kemampuan kita berbuat kasih itu udah ada dalam diri kita.
Kemampuan kita untuk buat baik sama orang, gimana caranya mengasihi mereka yang tidak pantas dikasihi, itu ada dalam diri kita sebenarnya. Udah ada potensi itu dalam hati kita. Tuhan udah lukis itu. Makanya Tuhan bilang, ketika kamu mau ngelakuin sesuatu pada orang lain, kamu coba berkaca sama dirimu sendiri. Kamu mau nggak digituin? Kamu mau nggak memperoleh perlakuan itu? Kalau mau, lakukan itu. Itu berarti apa? Artinya di hati kita, di pikiran kita, itu kita udah dikasih Tuhan kemampuan. Udah dilukis sama Tuhan satu kemampuan buat ngukur apa yang harus kulakukan. Orang ini nyakitin aku. Kalau aku di posisi dia gimana ya? Aku pernah nyakitin orang, aku ngelukain orang. Aku pengennya diapain? Kita punya kemampuan yang disebut kemampuan refleksi, teman-teman. Refleksi ini bukan pijat kaki ya, teman-teman ya. Pijat di kaki gitu di tukang pijat, bukan ya. Refleksi di sini maksudnya merenungkan diri. Kemampuan untuk merenungkan apa yang baik bagi diriku, itu akan kulakukan bagi yang lain. Nah, ayat yang tadi kita baca, itu secara nggak langsung ngomong gini. Mau tahu nggak caranya gimana? Kau bisa ngasihi musuh. Ya mau Tuhan, gimana caranya? Tanya dirimu. Tanya hatimu. Tanya pikiranmu. Kamu tahu apa yang harus kamu lakuin? Kadang sering kita nanya kan, Tuhan, tolong kasih petunjuk Tuhan, caranya gimana untuk ngasihi orang seperti ini Tuhan. Dan seakan Tuhan diam kan? Ya nggak teman-teman? Sering kita doa, sering kita ngadepin satu permintaan ke Tuhan, tapi Tuhan kayak diam. Nggak ngomong, nggak kasih tahu sesuatu, nggak ngasih petunjuk. Kok gitu ya? Itu maksudnya apa sih kalau Tuhan begitu? Bisa beragam jawabannya. Tapi salah satu jawaban yang sering saya temukan adalah begini. Tuhan tahu kamu udah tahu jawabannya. Kamu dipercayai Tuhan karena kamu sudah tahu jawabannya. Kita udah tahu jawabannya apa. Jadi seringkali kita bertanya sesuatu yang kita udah tahu jawabannya. Atau paling enggak, kemampuan untuk mengetahui jawaban itu udah ada dalam hati kita. Yang tadi aku sebutkan, kemampuan untuk refleksi, merenung diri. Oke, ada orang ngelukain aku, ngomongin aku, fitnahin aku. Kalau suatu hari aku fitnahin orang, apa yang ku ingini? Apa yang aku pengen? Aku pengen dimaafin kan? Dan bukan cuma dimaafin, tapi benar-benar diterima gitu loh. Udah benar-benar kayak sebelumnya, sebelum ada masalah. Nah, ketika kita merenung, kita mikir, oh aku maunya begitu ya. Kita akan ngelakuin itu teman-teman. Kita akan berusaha ngelakuin itu. Jadi kuncinya itu ada di diri kita. Gimana sih gue bisa buat baik sama orang, aku bisa berbuat benar sama orang, nggak ngebales dia dengan kejahatan. Caranya gimana Tuhan? Tuhan jawab, kamu tahu jawabannya. Sebagaimana yang kamu kehendaki untuk orang perbuat, perbuatlah itu. Luar biasa ya. Tuhan taruh satu di dalam hati kita, kemampuan buat mengetahui jawaban tentang bagaimana untuk mengasihi secara benar seperti Tuhan. Tuhan kasih jawabannya. Bahkan Tuhan ukir itu, Tuhan patri itu. Ditempel. Benar-benar dilas gitu ya. Kalau bahasa besi gitu ya. Itu benar-benar dilas. Udah nyatu sama diri kita. Semua orang pasti tahu dong apa yang harus dia lakukan buat diri dia. Nah begitu juga Tuhan bilang. Kalau kamu mau tahu bagaimana kamu mengasihi orang, batasnya mau segimana, lakuin apa yang kamu mau lakuin orang kepadamu. Lakuin apa yang kamu ingin orang lakukan kepadamu. Wah luar biasa. Keren banget. Ini cara kita ngelebarin hati kita teman-teman. Coba kita di posisi dia. Tempatin diri kita di posisi dia. Karena setiap orang punya latar belakangnya kita nggak tahu. Kenapa ini orang ngomongnya tajam, kok kasar ya perlakuannya, kok mikirnya pendek ya. Kan banyak seringkali orang yang kita hadapi begitu ya. Dan kita seringkali kecewa sama mereka. Caranya gimana supaya kita nggak kecewa? Bukan hanya dengan menurunkan ekspektasi. Kalau cuma nurunin ekspektasi, kadang-kadang itu cuma berpikir positif, teman-teman. Ya udahlah, orang dia cuma juga begitu orangnya. Ekspektasi aku aja ketinggian. Nah, seringkali kan zaman sekarang begitu caranya ya. Tapi apa yang Tuhan ajarin itu beda dari nurunin ekspektasi. Kita bukan cuma belajar bagaimana nurunin ekspektasi sama orang, tapi kita juga belajar mengubah ekspektasi kita. Kita belajar nempatin diri kita di tempat dia. Kalau aku di posisi dia, belum tentu aku lebih baik loh. Kalau aku ada di latar belakang yang dia tumbuh dari situ, jangan-jangan aku nggak lebih baik.
Jangan-jangan gue bisa lebih kasar, bisa lebih ngejilat, bisa lebih ngelukain orang, bisa lebih gak tanggung jawab. Oh, ya udah deh. Ya udah deh. Aku bisa nerima dia. Nah, di situ loh cara kita untuk memperlebar hati kita. Sama kayak masker, teman-teman. Kita kan sekarang lagi ini ya, selalu pakai masker teman-teman kemana-mana ya. Dan jangan lupa pakai masker. Ingat 3M ya protokolnya ya. Sekalian promosi prokes nih. Nah, jadi masker nih teman-teman ada hal menarik. Di muka setiap orang dia bisa pas. Meskipun bentuk mukanya beda-beda. Kalau bentuk muka kita kan agak mirip mochi ini ya. Agak bulat ya teman-teman ya. Nggak tirus ya kan. Banyak teman-teman lain yang tirus mukanya. Nah kalau yang kayak mochi begini gimana nih ya kan. Nah, apakah masker bisa cocok? Bisa. Mau masker jenis apapun cocok. Kenapa? Karena dia punya kelenturan. Dia punya karet. Nih. Nah, punya karet yang bisa nyesuaiin. Seberapa besar mungkin diameter ya bahasanya atau apa sih, nggak tahu. Seberapa besar mukanya dia bisa nyesuaiin karena dia karet, dia lentur. Nah, kalau kita nanya gimana caranya supaya kita bisa nerima orang yang ngelukain kita, bahkan kita bisa mengasihi mereka dengan aktif. Caranya gimana sih? Lenturin hati kita. Tarik hati kita. Lenturin. Memang proses. Pasti proses. Pasti proses. Perlu waktu buat ngelenturin hati kita. Dan itu nggak gampang. Apalagi kalau hati kita udah terbentuk dengan keras gitu ya. Latar belakang kita keras, didikan keras dan sebagainya. Wah itu kadang-kadang agak susah tuh ngelenturnya. Tapi it's okay teman-teman. Nggak ada satu karya pun yang terlalu susah untuk Tuhan ubah. Karena nggak ada yang mustahil bagi Tuhan toh. Nah oleh karena itu, yuk optimis. Optimis bahwa ini bisa. Kita cuma perlu untuk aktifin aja. Ya. Kalau bahasa kita beli barang itu kita perlu aktivasi teman-teman. Kita perlu aktivasi aja kelenturan itu tuh. Tuhan udah taruh di hati kita kemampuan untuk mengasihi orang dengan aktif. Caranya gimana? Dari diri sendiri kita lihat. Nah, cuma ini mau diaktifasi nggak? Mau dibikin lentur nggak? Kalau mau, kita pasti bisa. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan bantu kita. Roh Kudus akan tuntun kita, teman-teman. Kita percaya itu. Nah, cuma memang prosesnya berat. Ya, prosesnya berat. Nah, teman-teman, sebagai penutup, aku mau kasih sedikit disclaimer ya. Mungkin teman-teman akan berpikir, loh kalau kayak gitu berarti kita biarin orang buat jahat dong. Kita nggak mendidik orang dong. Ya kan? Bisa muncul permasalahan itu kan, karena kita saking baiknya ke orang. Enggak teman-teman, nggak selalu begitu. Ada kasus-kasus tertentu yang meskipun orang buat jahat ke kita, kita pun bisa menasihatinya dengan kasih. Nggak selalu kita ya buat baik aja gitu ya. Seakan-akan kita memanjakan dan kompromi sama kesalahannya. Nggak juga. Ada saat-saat tertentu yang kita harus memang tegur, kita harus nasihati, kita harus konfront dia, ya kan? Buat kasih tahu apa yang jadi permasalahan. Dan jangan malu atau takut untuk konfront sesuatu gitu loh. Apa ya bahasanya enak ya. Konfront itu benar-benar ngomongin gitu ya. Curahin apa yang jadi permasalahan. It's okay. Itu nggak masalah. Yang penting tetap dasarnya satu tadi. Apa yang kau ingin orang lakukan padamu, lakukanlah itu. Batasnya seberapa konfrontnya? Panasnya seberapa tuh kondisinya kan? Kadang-kadang kalau kita konfrontasi orang kan panas tuh ya. Mau seberapa panas? Bahasa yang digunakan gimana? Yuk berkaca ke diri kita. Yang mana yang nyaman aku dengar. Kalau itu aku nyaman dengarnya, aku mungkin bisa praktikkan ke orang lain. Tapi kalau itu nggak nyaman bagi diriku sendiri, aku bisa ngerasa itu kasar, yuk jangan lakuin itu. Udah ketahuan kok gimana caranya. Tuhan udah taruh di hati kita. Tuhan udah taruh di pikiran kita. Dan semuanya itu bisa kita lakuin asal kita bersedia untuk ngelonggarin atau bikin hati kita tuh fleksibel. Ya, tergantung kitanya aja mau apa enggak. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan terima kasih buat hati yang Kau berikan bagi kami. Hati yang bisa mengetahui apa yang harus kami lakukan buat orang lain. Terutama buat mereka yang melukai kami, yang menyakiti kami, yang seolah-olah menjadi musuh kami Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap pergumulan kami. Saya nggak tahu apa yang jadi pergumulan teman-teman RYC di masing-masing tempat, di masing-masing keadaan. Tapi Tuhan, aku percaya Roh Kudus-Mu menuntun mereka. Menuntun mereka untuk mengenal kebenaran, melakukan apa yang berkenan di mata-Mu. Oleh karena itu Tuhan, pegang tangan kami. Setiap tangan kecil kami ini Tuhan pegang. Supaya kami bisa benar-benar menjadi apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat teladan-Mu,
yang bisa mengasihi setiap musuhmu dengan baik Tuhan. Kami malu sekaligus kami terpacu untuk menjadi seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segalanya. Kami bersyukur dan berdoa, berkati setiap penonton, setiap pemirsa, Sobat RYC, semuanya dalam keadaan baik, sehat, diberkati Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.